Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Sarah Krismasiwi dengan NIM G00237170 dari kelompok B1. Nah, kali ini kita mau belajar soal apa ya? Kemarin kan kita udah bahas olahraga nih, kayak pemain bola, pemain tenis. Nah, terus hari ini kita mau belajar apa lagi? Nah, jadi hari ini tuh kita mau bahas soal ekstremitas superior yang terkhususnya itu di regiodorsum, teman-teman. Jadi di regiodorsum itu ada yang namanya penyakit wing scapula gitu. Apa sih itu dan kok bisa terjadi itu? Pasti teman-teman kepo kan, kayak gimana bentuknya, kok bisa terjadi, dan apa aja otot-otot yang ada di wing scapula yang bisa menyebabkan dia terjadi cedera wing scapula tuh kayak gimana sih? Ya kan, kepo kan? Kalau nggak kepo tetap aja nonton, soalnya kita harus belajar. Oke, jadi teman-teman temenin aku ya buat belajar anatomi hari ini. Yay! Oke, kita langsung bahas saja soal regiodorsum ya. Muskulus yang menyusun regiodorsum adalah musculus trapezius, musculus levator scapulae, musculus rhomboideus minor, musculus rhomboideus major, dan musculus latissimus dorsi. Cara ngapalinya adalah rojo rono, telat, naik elevator. Jadi, rojo rhomboideus major, rono rhomboideus minor, telat trapezius dan latissimus dorsi, kemudian naik elevator, tinggal diilangin aja E-nya, jadi levator scapulae. Nah, kemudian kita mau bahas soal origo dan insertio dari musculus tersebut. Yang pertama dari musculus trapezius, dia tuh origonya di protuberantia occipitalis externa dan lunea nuchae, serta ada processus spinosus vertebra dari C7 sampai T12 gitu. Nah, insertionya dia ada di sepertiga lateral clavicula, acromion, spina scapula, ya, jadi itu aja sih. Dan kemudian ada latissimus dorsi. Nah, latissimus dorsi ini dia origonya di processus spinosus vertebrae T7 sampai L5. Jadi torakal 7 sampai lomba 5, kemudian di crista iliaca, dan 3 koste terakhir gitu. Kemudian insersionya dia ada di sulcus intertubercularis, dan insersionya itu ada di sulcus intertubercularis sumeri. Kemudian lanjut ke rhomboideus major. Rhomboideus major itu dia origonya di processus spinosus vertebratorakal 2 sampai 5. Kemudian insersionya dia di margo medialis scapula. Kemudian lanjut lagi di rhomboideus minor, musculus rhomboideus minor, dia origonya di processus spinosus vertebra C7 sampai T1 ya, dan di ligamen nuchae. Kemudian insersionya dia di margo medialisnya scapula. Oke. Kita lanjut bahas yang inervasi itu apa aja. Yang pertama dari musculus trapezius, dia tuh akan diinervasi sama nervus accessorius spina ya, atau N11. Musculus latissimus dorsi, dia akan diinervasi sama nervus thoraco-dorsalis. Yang ini. Rhomboideus major, dia akan diinervasi sama nervus dorsalis scapulae. Jadi di sekitar sini. Nah, terus rhomboideus minor, dia akan diinervasi sama dorsalis scapulae juga. Kemudian, yang terakhir, levator scapula, dia akan diinervasi sama nervus dorsalis scapulae juga. Kemudian kita masuk di klinis, ada wing scapula. Jadi wing scapula ini tuh kondisi di mana muskulus di sekitar scapula ini terlalu lemah, sehingga mengakibatkan terbatasnya kemampuan untuk menstabilkan si scapula tadi. Nah, itu tuh akan mengganggu kerja di shoulder pada gerakan fleksi,
maupun ekstensi. Terus abduksinya juga susah gitu. Nah, kayak rasanya tuh kayak hilang kekuatan gitu, atau gerakannya tuh jadi terbatas, jadi nyeri gitu kalau digerakin. Nah, kondisi ini tuh dapat mengganggu aktivitas kita ketika mengangkat, menarik, mendorong gitu. Nah, wing scapula ini tuh terjadi akibat kelumpuhan atau kelemahan musculus trapezius atau musculus serratus anterior. Terus juga ada musculus rhomboideus juga. Penyebabnya itu antara lain ada traumatik, cedera, terus kemudian post infection atau gangguan bawaan sejak lahir kayak muscular dystrophy. Nah, wing scapula sendiri itu dibagi jadi dua, ada medial wing scapula dan lateral wing scapula. Nah, yang pertama ada medial wing scapula. Dia itu terjadi karena kelemahan pada musculus serratus anterior. Yang ini. Nah, kemudian kalau yang lateral gimana tuh? Kalau yang lateral itu tuh terjadi karena kelemahan pada musculus trapezius atau musculus rhomboideus major, atau bisa juga di minor sih. Dia rhomboideus gitu, teman-teman. Nah, penyebab wing scapula itu kan karena adanya kelumpuhan di musculus serratus anterior ya. Jadi itu muskulusnya tersebut itu dia akan mengalami disfungsi yang karena disebabkan karena misalnya ada traumatik gitu. Dia karena trauma akibat benda tumpul gitu. Terus kemudian gerakan berulang kayak misalnya pada atletik gitu. Terus non traumatiknya bisa karena virus kayak influenza, terus ada poliomyelitis, tonsilitis, bronkitis, dan bisa juga karena alergi obat. Nah, hal itu tuh menyebabkan lesi pada long thoracic nervus gitu. Jadi long thoracic nerve ini dia akan lesi, dan dia ini kan tadi menginervasi si serratus anterior kan, musculus serratus anterior. Nah, kalau misalnya dia lesi maka muskulusnya tadi nggak bisa maksimal nih, gitu kerjanya. Nah, sedangkan kalau yang trapezius itu, dia tuh musculus trapezius itu tuh disebabkan karena cedera pada spinal accessory nerve gitu. Jadi ototnya itu tuh rentan terjadi lesi pada kasus kecelakaan misalnya kendaraan bermotor gitu. Ataupun bisa juga karena trauma benda tumpul deh. Nah, selanjutnya yang musculus rhomboideus itu tuh dia tadi kan dia itu di inervasi sama dorsal scapular nerve gitu kan. Itu tuh biasanya disebabkan karena saraf kejepit gitu, teman-teman. Sering dengar kan ya? Nah, jadi itu bisa bisa karena cedera akibat kecelakaan atau dislokasi di dorsum bagian anterior gitu. Jadi gitu aja teman-teman. Makasih udah nemenin belajar bareng-bareng, belajar anatomi. Yeay. Semangat semuanya.